Assalamualaikum. Halo sobat, selamat datang di Jejak Sirai. Kali ini kita berada di Benteng Rotterdam. Mari kita eksplor bangunan Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam, sebuah benteng peninggalan kerajaan Kota Lu. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat pusat kota Makassar, tepatnya di Jalan Ujung Pandang. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1945 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Karaeng Tunipalanga Ulaweng. Benteng ini aslinya yang bernama Jumpandang, diperkirakan dinamai dari nama pohon pandan yang tumbuh di sekitarnya. Menjadi asal muasal nama kota Ujung Pandang, nama lain kota Makassar. Benteng ini memiliki 6 bastion dan dikelilingi oleh dinding setinggi 7 meter. Dahulu terdapat jaringan parit sedalam 2 meter yang mengelilingi benteng. Namun, kini hanya parit di bagian barat daya yang masih dapat dilihat. Awalnya dilengkapi dengan 6 selekoh bastion. 5 diantaranya masih terlihat. Bastion Bone dinamai dari kerajaan Bone di barat. Bastion Beton dinamai dari Kesultanan Buton di sebelah barat laut. Bastion Bajang dinamai dari Kepulauan Bajang di barat daya. Bastion Madassar di timur laut. Dan Bastion Amboina dinamai dari Ambon di sebelah tenggara. Benteng ke-6 Bastion Ravelin sudah tidak ada lagi. Kelima bastion ini merupakan sekutu loyal VOC Belanda di masanya, seperti Bone, Buton, Bacan, Madassar, dan Ambon yang menikmati hasil bersama Belanda. Situs ini kemudian diserahkan kepada VOC Belanda di bawah Perjanjian Bungaya tahun 1967 setelah kekalahan Kesultanan Goa dalam Perang Makassar. Pada tahun-tahun berikutnya, benteng dibangun kembali secara keseluruhan atas prakarsa Laksamana Belanda Cornelis Spelman untuk menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Benteng itu berganti nama menjadi Fort Rotterdam, dinamai dari kota tempat lahir Spelman, Rotterdam, pada tahun 1673 sampai 1679. Batuan yang digunakan untuk membangun benteng ini diambil dari pegunungan Kars yang ada di Maros, batu kapur dari Selayar, dan kayu dari Tanete dan Bantaeng. Setelah Perang Jawa 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro dipenjara di benteng tersebut setelah diasingkan ke Makassar pada tahun 1830 hingga kematiannya pada tahun 1855. Benteng ini juga digunakan sebagai kamp tawanan perang Jepang selama Perang Dunia II. Fort Rotterdam tetap menjadi markas militer dan pemerintahan Belanda hingga tahun 1930-an. Setelah tahun 1937, benteng tersebut tidak lagi digunakan sebagai pertahanan selama pendudukan Jepang yang singkat.
Benteng ini digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah di bidang linguistik dan pertanian. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan, 11 diantaranya adalah bangunan asli benteng abad ke-17. Sebagian besar kondisinya masih bagus. Di tengah benteng terdapat bangunan gereja, beberapa bangunan di sepanjang dinding utara dan selatan masih ada. Bangunan di sepanjang dinding utara merupakan beberapa bangunan tertua, berasal dari tahun 1686, seperti rumah kediaman gubernur, petaka senior, kapten, prediken, dan sekretaris, serta beberapa bangunan penyimpan senjata. Kediaman gubernur di sudut paling barat laut dijuluki sebagai rumah Spelman, walau Spelman sendiri tidak pernah tinggal di rumah itu. Rumah itu digunakan gubernur Sulawesi hingga pertengahan abad ke-19. Ketika ia pindah ke villa yang lebih nyaman di Jalan Ahmad Yani, rumah Spelman sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo. Museum Lagaligo mengoleksi beberapa megalit, prasejarah dari Watampone, serta senjata kuno, koin, kerang, berkakas sketsa, dan perangko. Bangunan-bangunan di dinding selatan yang dulu merupakan sebagai tempat penyimpanan, kini menjadi museum yang menampilkan kesenian lokal dalam menenun sutra, pertanian, dan pembuatan kapal. Barat di tembok timur sekarang menampung perpustakaan kecil, menampilkan buku-buku Belanda kuno, yang sebagian besar milik Pendeta Mates, seorang misionaris di abad ke-19. Terdapat juga catatan para kapal kapten VOC dan manuskrip lontar. Departemen Arkeologi bertempat di bekas gedung kepala administrasi VOC. Lantai dasar bangunan yang terletak di sudut tenggara benteng ini dulunya adalah penjara. Dua bangunan lain di dalam Fort Rotterdam dibangun oleh Jepang selama masa pendudukan Jepang. Basin di barat daya Basin Bacan terdapat penjara di mana Pangeran Diponegoro dipenjara hingga akhir hayatnya. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Benteng ini juga merupakan markas militer dan pemerintahan daerah Belanda hingga tahun 1930-an. Pada 1937, kepemilikan benteng Rotterdam oleh pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Yayasan Fort Rotterdam. Benteng ini terdapat sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Benteng ini dipugar secara ekstensif pada tahun 1970-an dan sekarang menjadi pusat budaya dan pendidikan, tempat untuk berbagai acara musik dan tarian serta tujuan wisata. Ini adalah contoh. Ini adalah sisa parit yang tersisa. Yang parit yang lain sudah dibangun oleh bangunan-bangunan oleh Belanda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe dan bunyikan loncengnya. Ikuti terus jejak Sirai supaya bisa tahu sejarah-sejarah di Indonesia.